Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Likuidasi BUMN sakit. Perintah Presiden Joko Widodo sangat lugas, tanpa basa-basi. Perintahnya ialah badan usaha milik negara atau BUMN yang sakit segera ditutup. Presiden Jokowi menyampaikan perintahnya itu di hadapan Menteri BUMN Erick Thohir dan para direktur utama BUMN dalam pengarahannya di Manggarai Barat, NTT, Kamis 14 Oktober lalu. Rekaman videonya baru dirilis Sekretariat Presiden pada Sabtu 16 Oktober. Merawat BUMN yang sakit, apalagi kalau mengalami sakit akut, hanya membebani keuangan negara. Jauh lebih esensial lagi ialah memelihara BUMN yang sakit justru mengingkari tujuan pendiriannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Salah satu tujuannya ialah mengejar keuntungan. Sudah 18 tahun undang-undang itu berjalan, tapi sepertinya negara terus melanggengkan kebiasaan merawat BUMN yang sakit. Cara merawatnya ialah pemerintah menyuntikkan modal lewat skema penyertaan modal negara atau PMN. Kebiasaan itulah yang dikritik Presiden Jokowi. Yang lalu-lalu, BUMN terlalu keseringan kita proteksi. Sakit, tambahi PMN. Sakit suntik, PMN. Maaf, terlalu enak sekali, kata Jokowi. PMN selama ini menjadi salah satu instrumen yang dibutuhkan BUMN dalam menjalankan penugasan pemerintah. Karena itu, pemberian PMN jangan gebiah-uyah, harus melalui diagnosis yang tepat dan akurat. BUMN yang sekarat segera dilikuidasi. BUMN yang masih bisa diselamatkan, terutama BUMN yang karena fungsinya sebagai pembawa bendera negara seperti Garuda Indonesia, perlu dibantu. Perbantuan itulah yang menjadi dasar masih besarnya PMN untuk BUMN dalam RAPBN 2022. Pada Agustus 2021, Badan Anggaran DPR menyetujui pembiayaan investasi pada RAPBN 2022 sebesar Rp182,3 triliun. Dari anggaran tersebut, terdapat anggaran Rp38,4 triliun yang akan diberikan kepada 7 BUMN sektor infrastruktur dalam bentuk PMN. Harus jujur diakui, BUMN masih memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Bahkan, kontribusi masih jauh lebih besar ketimbang PMN. Fakta itulah yang diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir kepada Komisi 6 DPR pada Juli 2021. Disebutkan, dalam 10 tahun terakhir BUMN berkontribusi sebesar Rp3.295 triliun yang terdiri atas pajak sebesar Rp1.872 triliun, PNPB sebesar Rp1.035 triliun, dan dividen sebesar Rp388 triliun. Kontribusi itu bila dibandingkan dengan PMN yang diberikan ialah 4% atau Rp147 triliun dari 2011-2020. Bahkan, hampir 81% PMN digunakan untuk melaksanakan penugasan pemerintah dan hanya 6,9% untuk restrukturisasi. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa masih ada BUMN yang saat ini tinggal papan nama. Perusahaan plat merah yang tinggal papan nama itulah yang mestinya ditutup segera. Ditutup karena sudah lama tidak beroperasi dan nasib pegawainya terkatung-katung. Sejauh ini, berdasarkan diagnosis Kementerian BUMN, terdapat 7 BUMN yang segera ditutup. Mereka ialah PT Industri Gelas, PT Merpati Nusantara Airlines, PT Kertas Leces, PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Sandang Nusantara, PT Istaka Karya, dan PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional. Pendirian dan pembentukan BUMN oleh pemerintah tidak semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan karena negara pada dasarnya tidak didirikan untuk berbisnis dan mencari keuntungan. Karena itulah, meski BUMN berbentuk persero,
hakikatnya tetap sebagai agen pembangunan, termasuk menjalankan penugasan khusus pemerintah untuk dapat mengoptimalkan peran dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif. BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengelolaan BUMN sudah berada di jalur yang benar. Pemerintah sudah mulai melakukan penggabungan, konsolidasi, maupun reorganisasi. Saat ini, jumlah perusahaan BUMN di Indonesia tinggal 41 dari sebelumnya 108 perusahaan. Pemerintah mempunyai andil untuk menciptakan BUMN yang profesional. Caranya ialah direksi dan komisarisnya semata-mata diangkat karena pertimbangan profesionalitas, bukan bagi-bagi jatah. Paling penting lagi, BUMN jangan dijadikan sebagai sapi perah politik. Untuk menutup badan usaha milik negara atau BUMN yang sakit. Perintah itu disampaikan Presiden di hadapan Menteri BUMN Erick Thohir dan para Direktur Utama BUMN di Manggarai Barat, NTT. Merawat BUMN yang sakit, apalagi sakit akut, hanya akan membebani keuangan negara. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 18 Oktober 2021 dengan tema likuidasi BUMN sakit bersama saya Leonard Samosir, dan kami juga mengundang Anda untuk menyatakan pendapat Anda nanti lewat nomor telepon 021 583 99100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, sangat sehat. Tidak sakit? Tidak sakit. Yang sakit BUMN? Tapi bergembira kita. Oke, kita akan bicara soal bagaimana orang sakit. Kalau orang sakit biasanya disembuhkan. Nah, Tapi ada permintaan kalau memang BUMN-nya sakit tidak bisa disembuhkan, ya dikuburkan katanya begitu ya. Tapi sebelum kita bahas itu, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline kita, dan saya rasa Mas Kohar, pemirsa semua bergembira juga karena tadi malam akhirnya Indonesia bisa mendapatkan kembali Piala Thomas. Piala Thomas kembali ke pelukan. Bagaimana Mas Kohar? ya ini penantian 19 tahun. 19 tahun, Wow. penantian 9 putaran Piala Thomas. Dari terakhir kita juara tahun 2002. Taufik Hidayat dan kawan-kawan waktu itu menjuarai Piala Thomas ke-13. Baru kemudian 19 tahun kemudian kita merengkuh kembali Piala setelah Piala Thomas melanglang buana kemana-mana, baru kembali ke tanah air, ke Indonesia maksudnya. Nah itu yang menyebabkan seluruh rakyat pasti bergembira sepanjang malam, apalagi kemenangannya kemenangan yang sangat telak begitu ya, 3-0 gitu kan. Tidak menyisakan satupun partai itu milik Cina, milik Tiongkok. Nah Indonesia sendiri sudah beberapa kali masuk final, dari sejak 2002 itu 2010 masuk final, tapi kalah oleh Cina. 2016 masuk final kalah oleh Denmark. Nah baru kali ini akhirnya yang kita tunggu-tunggu akhirnya benar-benar kembali itu Piala Thomas itu. Walaupun memang ya agak kurang pas begitu ya. Ketika kita mendengar Indonesia Raya, ini gambarnya kita lihat, tapi yang dikibarkan bukan merah putih itu. Bendera PBSI. Ya ini kan karena ada World Anti-Doping Agency. Itu sebetulnya pada September lalu sudah bersurat kepada Indonesia. Dan itu yang harus segera dibenahi ya. Nah dalam waktu 21 hari ternyata Indonesia telat itu kan menyampaikan sampel anti dopingnya. Baik, ini PR untuk mungkin khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga supaya ya sempurna lah kegembiraan kita. Betul. Masa Indonesia Raya tapi benderanya nggak tahu apa itu ya. Kita bendera tinggalkan berita PBSI, itu, kita ke berita selanjutnya kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan pekan lalu Mas Kohar, ada gempa bumi di Bali. Dan dikatakan ribuan warga tidur beratap terpal. Ini karena mengungsi atau kenapa harus pakai terpal saja ini Mas? Iya, karena beberapa tempat mereka kan ada yang runtuh, takut runtuh, retak-retak. Karena gempa ini meskipun magnitudonya 4,8 ya,
Tetapi karena pusat gempanya itu ada di darat dan jaraknya itu cuma kedalaman cuma 9 km, maka ya ini getarannya betul-betul berakibat fatal, berakibat kerusakan pada bangunan-bangunan. Ada ribuan bangunan yang rusak, ada yang nyaris rusak, ada yang rusak ringan, tetapi ya khawatir, para pengungsi ini khawatir kalau kemudian di tengah dia sedang tidur ada gempa susulan atau getaran yang kemudian menyebabkan bangunan itu roboh gitu. Oke, kita harapkan semoga bisa ditangani ya, karena bagaimanapun ini Bali juga nih Mas. Iya, ini pemerintah melalui Wakil Presiden menyatakan sudah akan mengambil langkah untuk membantu korban dan berharap masyarakat betul-betul tenang karena akan ada bantuan yang segera datang. Baik. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. OJK tata ulang ekosistem pinjol. Pinjol ini adalah pinjaman online yang saya senang karena beberapa pekan belakangan akhirnya banyak tindakan dilakukan. Walaupun saya jujur agak sedih Mas Kohar karena tindakan itu baru bergerak atau terjadi setelah Presiden yang membicarakan. Masa semuanya harus Presiden, ini bagaimana Mas? Ini yang berkali-kali kan kita ingatkan di forum ini juga bahwa harus betul-betul ini segera tata ulang ini. Tidak usah main tunjuk. Ini bukan wilayah saya, ini wilayah polisi misalnya. Yang paling penting adalah bagaimana spirit kolaborasi itu segera dikerjakan gitu, segera dilakukan. Yang menjadi wewenangnya, ya kerjakan sesuai wewenangnya. Betul. Seperti kayak OJK menata ulang ekosistem. Jadi bagaimana penyelenggara atau penyelenggara pinjaman online ini juga harus patuh dengan aturan-aturan. Jadi playing field-nya itu sama gitu loh dengan lembaga keuangan yang lain. Betul. Dia harus punya modal sekian, harus punya sekian, dan harus dilihat. Dan harus ada batas atas bagaimana bunga itu. Bunga harian yang sangat mencekik ya kalau ilegal itu kan sampai 5% per hari. Benar, dan kalau kita melihat ini kan sudah banyak ya, dan kalau kita lihat gambar-gambarnya kelihatannya sudah nyaman itu ya, pinjol-pinjol itu apalagi yang ilegal. Dan itu kan harusnya masanya tidak ketahuan tindakannya begitu. Saya harap sih pengawasan terutama dari OJK dan polisi bisa ditingkatkan ya Mas Kohar. Dan ini apa yang telah dilakukan kemudian ketika Presiden sudah memberikan atensi, maka harus semuanya pihak akhirnya bergerak dan mudah-mudahan tidak ada lagi pinjaman online yang ilegal ini. Semua menjadi legal, semua sesuai dengan ladang permainan yang memang sudah betul-betul diatur. Gitu. Dan jangan hanya pas saat disorot kemudian jadi diperhatikan. Nanti betul. Sorotan hilang juga. Tapi sorotan tidak akan pernah hilang, itu akan terus terjadi. Baik, kita akan suarakan itu juga. Kita tinggalkan itu, kita ke editorial. Editorial hari ini judulnya adalah likuidasi badan usaha milik negara yang sakit. Menarik ini Mas Kohar, karena kalau saya tadi dengar YouTube dari Presiden itu mengatakan bahwa sudah berkali-kali Presiden mengulang. Sudah 7 tahun yang lalu, sudah sekian tahun yang lalu, tapi tidak bergerak juga. Nah ini bagaimana? Beberapa penataan sudah dilakukan, tetapi tampaknya Presiden tidak sepenuhnya puas dengan capaian yang ada. Presiden menganggap bahwa ini perlu digas lagi. Mengapa? Karena ternyata keuangan negara masih terus juga disedot untuk memberikan suntikan modal. Suntikan modal kepada BUMN. Apakah BUMN itu sehat atau kemudian sakit, setelah disuntik juga tidak kunjung sehat. Ya akhirnya beban itu masuk ke dalam APBN. Nah, kalau beban masuk ke dalam APBN, pertanggungjawabannya kan harus sangat-sangat betul detail. Kenapa ini sampai sakit? Kenapa ini kemudian tidak segera diambil tindakan? Inilah yang diperintahkan oleh Presiden, dan Menteri BUMN sedang berancang-ancang kan untuk melakukan itu. Memang betul bahwa sangat revolusioner. Sudah ada pemangkasan, perampingan dari 140 sekian, 141 BUMN menjadi 40-an ya, 41 dari 142. Ini adalah sebuah langkah yang sangat drastis, tapi masih saja ada yang BUMN yang memang belum benar-benar sehat. Dan setelah disuntik beberapa kali juga
masih belum sehat dan ternyata tidak disentuh juga. Ini yang kemudian menjadi atensi atau perintah dari Presiden. Baik, pertanyaannya adalah kalau memang ini sudah dilakukan, bagaimana dengan BUMN-BUMN yang sekarang ada? Ukurannya apa? Bagaimana dikatakan bahwa BUMN-BUMN ini benar-benar sehat dan berguna untuk bangsa? Kita akan bahas ya Mas Kor. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 18 Oktober 2021, likuidasi BUMN sakit. Likuidasi BUMN sakit. Perintah Presiden Joko Widodo sangat lugas, tanpa basa-basi. Perintahnya ialah badan usaha milik negara atau BUMN yang sakit segera ditutup. Presiden Jokowi menyampaikan perintahnya itu di hadapan Menteri BUMN Erick Thohir dan para Direktur Utama BUMN dalam pengarahannya di Manggarai Barat, NTT, Kamis 14 Oktober lalu. Rekaman videonya baru dirilis Sekretariat Presiden pada Sabtu 16 Oktober. Merawat BUMN yang sakit, apalagi kalau mengalami sakit akut, hanya membebani keuangan negara. Jauh lebih esensial lagi, ialah memelihara BUMN yang sakit justru mengingkari tujuan pendiriannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Salah satu tujuannya ialah mengejar keuntungan. Sudah 18 tahun undang-undang itu berjalan, tapi sepertinya negara terus melanggengkan kebiasaan merawat BUMN yang sakit. Cara merawatnya ialah pemerintah menyuntikkan modal lewat skema penyertaan modal negara atau PMN. Kebiasaan itulah yang dikritik Presiden Jokowi. Yang lalu-lalu, BUMN terlalu keseringan kita proteksi. Sakit, tambahi PMN. Sakit suntik, PMN. Maaf, terlalu enak sekali, kata Jokowi. PMN selama ini menjadi salah satu instrumen yang dibutuhkan BUMN dalam menjalankan penugasan pemerintah. Karena itu, pemberian PMN jangan gebiah uyah, harus melalui diagnosis yang tepat dan akurat. BUMN yang sekarat segera dilikuidasi. BUMN yang masih bisa diselamatkan, terutama BUMN yang karena fungsinya sebagai pembawa bendera negara seperti Garuda Indonesia, perlu dibantu. Perbantuan itulah yang menjadi dasar masih besarnya PMN untuk BUMN dalam RAPBN 2022. Pada Agustus 2021, Badan Anggaran DPR menyetujui pembiayaan investasi pada RAPBN 2022 sebesar Rp182,3 triliun. Dari anggaran tersebut, terdapat anggaran Rp38,4 triliun yang akan diberikan kepada 7 BUMN sektor infrastruktur dalam bentuk PMN. Harus jujur diakui, BUMN masih memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Bahkan, kontribusi masih jauh lebih besar ketimbang PMN. Fakta itulah yang diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir kepada Komisi 6 DPR pada Juli 2021. Disebutkan, dalam 10 tahun terakhir BUMN berkontribusi sebesar Rp3.295 triliun yang terdiri atas pajak sebesar Rp1.872 triliun, PNPB sebesar Rp1.035 triliun, dan dividen sebesar Rp388 triliun. Kontribusi itu bila dibandingkan dengan PMN yang diberikan ialah 4% atau Rp147 triliun dari 2011-2020. Bahkan, hampir 81% PMN digunakan untuk melaksanakan penugasan pemerintah dan hanya 6,9% untuk restrukturisasi. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa masih ada BUMN yang saat ini tinggal papan nama. Perusahaan plat merah yang tinggal papan nama itulah yang mestinya ditutup segera. Ditutup karena sudah lama tidak beroperasi dan nasib pegawainya terkatung-katung. Sejauh ini, berdasarkan diagnosis Kementerian BUMN, terdapat 7 BUMN yang segera ditutup. Mereka ialah PT Industri Gelas, PT Merpati Nusantara Airlines, PT Kertas Leces, PT Kertas Kraft Aceh,
PT Industri Sandang Nusantara, PT Istaka Karya, dan PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional. Pendirian dan pembentukan BUMN oleh pemerintah tidak semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan karena negara pada dasarnya tidak didirikan untuk berbisnis dan mencari keuntungan. Karena itulah, meski BUMN berbentuk persero, hakikatnya tetap sebagai agen pembangunan, termasuk menjalankan penugasan khusus pemerintah untuk dapat mengoptimalkan peran dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif. BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengelolaan BUMN sudah berada di jalur yang benar. Pemerintah sudah mulai melakukan penggabungan, konsolidasi, maupun reorganisasi. Saat ini, jumlah perusahaan BUMN di Indonesia tinggal 41 dari sebelumnya 108 perusahaan. Pemerintah mempunyai andil untuk menciptakan BUMN yang profesional. Caranya ialah direksi dan komisarisnya semata-mata diangkat karena pertimbangan profesionalitas, bukan bagi-bagi jatah. Paling penting lagi, BUMN jangan dijadikan sebagai sapi perah politik. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, kita mau bertanya dulu kepada pengampu BUMN. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir. Pak Erick, selamat pagi Pak. Pagi Mas, sehat semua, Alhamdulillah. Sehat-sehat, Alhamdulillah ya. Pak Erick, kita sehat tapi BUMN masih ada yang sakit katanya Pak. Sebetulnya berapa banyak yang sakit itu dan seperti apa kondisi sakitnya Pak? Seperti disebut Presiden di akhir pekan lalu, Pak Erick. Kan kita udah memisahkan di bawah grup aset manajemen yang namanya PPA Dana Reksa. Itu ada 20 BUMN, di mana dari 20 itu ada 7 yang memang sejak 2008 sudah tidak operasi. Nah, itu yang memang diprioritaskan untuk ditutup. Oke. Ada 13 yang kita bisa perbaiki. Nah, ini yang fokus. Kalau yang dari 108 ke 41 kan sudah terjadi dan sudah bikin klasterisasi seperti kemarin penggabungan industri pariwisata, airport, sarina, hotel dijadiin satu grup. Ya, terus kemarin juga ada perusahaan EMI, energi, manajemen listrik digabungin ke PLN. Nah, kita lakukan itu. Nah, tapi memang yang fokus itu di aset manajemen BUMN, PPA Dana Reksa ada 20. Tapi 7 harus segera dilikuidasi gitu. Baik, Pak Erick, kalau melihat fokus itu Pak, Kepala Negara atau Presiden juga mengatakan bahwa ya tidak boleh terus-terusan disuntik PMN lagi, nanti terlalu enak. Kalau memang tidak bisa diselamatkan, ya ditutup saja. Itu akan segera dilakukan kapan itu Pak Erick? Ya, saya rasa sangat setuju dengan Bapak, karena itu kemarin saya berucap terima kasih kepada Bapak saat rakor BUMN. Beliau mau hadir, kan jarang-jarang rakor didatangi Presiden. Dan itu bagus ketemu para direksi, jelas bagaimana arahan Bapak Presiden, BUMN itu bukan eranya terproteksi, harus berkompetisi, ya. Dan kita udah buktikan, kayak Himbara bisa berkompetisi di pasar bebas, di situ ada swasta, ada asing, Himbara kita seperti Mandiri, BRI, ya kan, itu BNI bisa terbuka, di telco kita juga ada Telkomsel bisa bersaing, ya kan? Itu yang diharapkan Bapak Presiden. Dan PMN yang beliau setujui ya PMN yang penugasannya jelas, atau memang yang harus direstrukturisasi seperti Jiwasraya dan lain-lainnya. Tapi itu kan jelas oknumnya pun
kita bawa ke ranah hukum kalau itu. Nah itu message-nya strong, jelas. Kita nggak mau para direksi BUMN ya karena mereka melihat ini bukan milik mereka. Nanti saya nggak menjabat ya suntik aja dulu sekarang. Nah nggak boleh begitu. Itu yang kita bongkar mentalitinya. Gitu. Baik, dan Pak Erik, sudah banyak yang positif sekarang. Pak Erik sudah diefisienkan, tapi kan faktanya juga ada banyak BUMN yang punya anak, bahkan punya cucu, bahkan cucunya punya anak usaha lagi, Pak. Itu bagaimana itu, Pak? Itu kan saya udah punya moratorium. Permen yang tidak boleh membuka anak sama cucu kalau tanpa izin kita, dan sebagian besar kita tutup. Krakatau Steel sudah ditutup 10. Pertamina sama PLN kalau tidak salah 30-an total di antara mereka. Kita lakukan itu terus. Jadi pastikan diefisiensi ya. Pak Menteri, banyaknya BUMN anak cucu tidak menggaranti BUMN jadi sehat dan besar. Itu kita harus memastikan jumlahnya lebih kecil dan terawasi dengan baik. Harus efisien. Pak Erik, kita tahu dari sejak lama Pak, BUMN itu dijadikan bancaan Pak, dijadikan sapi perah untuk partai-partai politik. Itu masih berlangsung atau tidak sekarang ini Pak? Ya, eranya sangat berubah. Kan sekarang eranya transparansi. Dan itu bisa dilihat secara terbuka. Nah, karena itu terus kita dorong sekarang BUMN untuk go public. Sehingga datanya terlihat, hasil kinerjanya terlihat. Dan kita juga mendorong banyaknya BUMN jadi perusahaan global. Nah, dengan terbuka dan terlihat, itu kan pengawasan check and balance terjadi. Ya, memang transisi itu masih perlu waktu, tapi saya rasa sudah jauh berubah lah. Kita sama-sama pastikan media juga kan menjaga, mengkritisi, memberi masukan. Ini kan era demokrasi, hal yang positif. Pak Erik, terakhir Pak, ada yang terus-terusan mengatakan bahwa personel di BUMN ini tidak lepas dari kepentingan politik orang-orang yang berjasa di masa lalu, itu yang dijadikan pengurus, walaupun mungkin kompetensinya masih kurang. Itu benar apa tidak sekarang Pak? Ya, kalau kita lihat dari direksi sangat profesional. Pemilihannya itu kan sekarang talentanya terbuka, baik dari dalam, bahkan kita ambil sekarang diaspora dari luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yang dari dalam, Vivian itu umur 42 di BRI. Harga 40 itu di BRI masuk. Itu talenta dari dalam. Tapi dari luar ada Fajrin di Telkom, ya, terus ada Soleh Ayubi dari United Healthcare kita tarik ke Bio Farma, ada Haryadi dari DHL Singapura. Kita lakukan yang terbaik gitu. Nah, memang komposisi komisaris itu kan bisa dilihat ada 30% profesional. Ada 30% yang perwakilan dari kementerian lain. Yang sekarang juga diincar rangkap jabatan gitu kan. Nah, lalu 30%-an itu perwakilan masyarakat. Nah, ini yang sekarang kita membuat classroom untuk perwakilan masyarakat atau pihak-pihak dari kementerian supaya lain meningkatkan kapasitas ya Pak. Ya, itu udah ada sekarang trainingnya. Sekarang udah kelas ke berapa? Golongan angkatan ketiga kalau tidak salah. Kita training, kita pastikan mereka juga harus melek korporasi. Kalau mereka tidak berubah kulturnya kan bisa diganti dalam waktu 1 tahun. Kita keraskan itu. Pak Erick Thohir, terima kasih Pak. Kami terus mendukung supaya Badan Usaha Milik Negara semakin sehat dan sehat terus. Pak Erick Thohir, mohon media mengawasi, dikritisi, ya check and balance itu penting. Terima kasih Pak Erick Thohir. Selamat pagi. Terima kasih. Kita akan bahas Mas Kohar, tapi sayangnya kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali selepas jeda berikut ini. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper.
Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, sebelum kita lanjut diskusi, Mas, kita mau bertanya dulu, Mas, kepada pemirsa Metro TV. Apakah melihat bagaimana caranya menyelamatkan BUMN sakit? Kita sudah terhubung dengan Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo, Bung Kohar, dan Bung Erick Thohir kalau masih ada di situ. Jadi untuk menghadapi atau menyikapi BUMN memang kita harus rasional, profesional, dan proporsional. Artinya apa? BUMN yang sakit kan ada dua. Ada sakit yang masih diobati, masih bisa diobati, dan ada sakit yang udah sekarat alias koma. Nah, untuk yang sekarat alias koma itu memang dicabut aja infusnya lah. Apalagi udah sekarat koma digerogoti tikus-tikus gitu kan. Tapi yang layak diobati itu harus dibenahi dan diobati. Bahkan Bang Kohar, BUMN yang sehat pun atas nama pertumbuhan yang lebih cepat, kalau perlu penyertaan modal negara, kucurin, nggak usah ada keraguan sedikit pun. Karena apa? Karena memang diperlukan. Yang kedua, BUMN itu kalau nggak salah didirikan bukan semata-mata untuk mengejar profit. Saya ulangi, bukan semata-mata mengejar profit, tapi yang lebih bermakna adalah mengejar benefit. Siapa yang harus menikmati profit adalah rakyat-rakyat yang bekerja dan berusaha dan berpikir untuk memperoleh profit dari benefit yang dicetak negara. Ya kan? Jadi harus profesional dan proporsional. Misalnya, saya pernah dengar bahwa gaji seorang direksi itu lebih gede dari gaji presiden. Ini apa-apaan? Ya kan. Yang kedua, ajas efisiensi atau kaidah-kaidah manajemen juga harus dipakai. Satu, tidak boleh boros. Kemudian dikerjakan oleh profesional. Dan yang ketiga adalah memang harus betul-betul orientasinya itu firm dengan goal atau objektif yang dicapai. Saya kira Erick Thohir sudah mengambil langkah-langkah yang benar, tinggal konsistensi dan penyempurnaan untuk dilanjutkan. Saya kira itu. Makasih. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Edward di Curug, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Kohar. Kebetulan saya ini pensiunan BUMN. Jadi saya mulai masuk dari perusahaan umum negara, terus sampai jadi PT Telkom gitulah. Jadi memang program didirikannya BUMN itu untuk melaksanakan program-program pemerintah yang dicita-citakan Jokowi sekarang nawacita itu. Bukan benefit full benefit oriented, bukan full benefit profit oriented itu. Semuanya harus dirasakan manfaatnya oleh bangsa ini. Kalau sampai ada BUMN yang merugi itu keterlaluan saya bilang. Kan berlaku sistem manajemen. Wah, apa itu? Controlling, POAC, pengawasan, audit dan segala-galanya fungsi-fungsi manajemen harus berorganizing dan segala itu auditing dan harus berlaku. Ya kalau sampai ada pemborosan, kita sesalkan kalau ada sampai BUMN yang mendapat fasilitas dari negara sampai rugi. Swasta aja kan kita lihat usaha seperti kertas leces. Masa leces bisa rugi, perusahaan kertas lainnya yang beruntung. Yang selama ini sebelum di era Jokowi saya lihat BUMN itu merupakan sapi perah daripada pejabat atau partai-partai karena didudukan orang-orang yang tidak berkompetensi duduk di sana. Nah kita harapkan untuk selanjutnya betul apa yang sikap Jokowi sekarang. Kalau sudah tidak bisa mungkin diarahkan, kalau tidak bisa dibinasakan, itu aja ceritanya. BUMN itu harus memberikan manfaat bagi bangsa ini, bagi rakyat khususnya. Itu yang harus sebagai pelaksana program pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curug, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak.
Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Bang Leo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, silakan Pak Sukarwan. Begini ya, saya kira langkah Erick Thohir dan Pak Jokowi sudah sangat tepat. Artinya BUMN yang setengah sakaratul maut, jangan lagi-lagi disuntik dana. Lagi-lagi disuntik dana kan enak sekali ya. Jadi harus saatnya lah BUMN itu harus bangkit, mandiri, dan bagaimana efisiensi. Karena prinsip dasar BUMN ya bagaimanapun harus laba, harus beruntung. Jadi saya amati banyak BUMN yang masih banyak kebocoran. Sekarang maaf saja ya, sekuat Pertamina masih rugi itu kan, aduh, saya juga pensiun BUMN. Harus digebrak, harus efisiensi produksi. Jangan ada pemborosan lagi. Banyak sekali pos-pos pemborosan yang saya amati. Masih banyak BUMN yang belum laba, minimal break even point, minimal pulang pokok, minimal itu. Jadi ayo saatnya Pak Erick Thohir, jangan dimanjakan BUMN yang setengah mati itu harus, kalau memang dibina nggak bisa, binasakan, kita likuidasi saja. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Pemirsa sudah gemas itu kelihatannya Mas Kohar. Spiritnya sama ya. Karena begini, Undang-Undang 19 tahun 2003 tentang BUMN itu sudah mengamanatkan apa sih sebetulnya maksud dari didirikannya BUMN. Itu paling tidak ada 6. Yang pertama, ingin memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara. Jadi artinya dia ikut memberikan andil bagi penerimaan negara, bukan malah menggerogoti keuangan negara. Itu jadi poin pertama ini harus diperhatikan. Yang kedua, mengejar keuntungan. Ya, itu jelas. Tapi ada juga poin yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum, yaitu menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Infrastruktur misalnya ya. Ya, infrastruktur. Ketika tidak ada pihak-pihak yang mau mengerjakan, maka BUMN dia harus berbagi peran untuk sama-sama menyokong, menopang pembangunan infrastruktur yang akhirnya nanti bisa dinikmati oleh masyarakat. Tetapi jadi maksud dari BUMN ini sudah clear, sudah dijelaskan di situ. Betul bahwa tidak semata-mata keuntungan dia, tetapi juga bukan berarti harus rugi gitu kan. Kalau itu namanya proyek rugi namanya. Untuk apa negara melakukan itu? Karena ketika BUMN itu sakit, maka yang rugi siapa? Yang rugi juga rakyat juga. Kenapa rakyat rugi? Karena selalu diinjeksi oleh penyertaan modal negara. Jadi seperti menggarami air laut itu ya? Betul. Nah, uangnya dari mana? Dari pajak, dari rakyat. Masih ada sekian triliun. Betul apa kata Pak Sunoto, kalau memang BUMN itu betul-betul sehat dan dia punya prospek yang bagus dan kita takut kehilangan momentum kalau tidak diinjeksi, sementara dia butuh modal dan diperkirakan dengan hitungan tertentu modal itu cepat kembali, ya nggak apa-apa. Lakukan saja injeksi itu, penyertaan modal itu, penambahan itu. Nah, persoalannya bagi yang sakit, yang sudah tidak bisa disembuhkan dan sudah berbaring cukup lama, ya sudah langsung eksekusi saja. Nah, itu pertanyaannya Mas Kohar. Kan ada 7 BUMN tadi disebut juga Pak Erick Thohir ya. Dari 2008. Dari 2008 itu rencananya mau ditutup tapi tidak tutup-tutup juga. Nah, pertanyaannya apakah memang kehati-hatian ini begitu rupa sampai butuh sekian tahun untuk melakukan likuidasi BUMN sakit itu? Ya, ada beberapa faktor ya. Termasuk juga ini yang beberapa pernah juga disampaikan atau pernah juga diinvestigasi oleh beberapa media, termasuk bagaimana tadi itu tudingan bahwa BUMN sebagai bagian dari sapi perah politik itu betul-betul berjalan sehingga sesakit apapun tetap dibiarkan diinjeksi. Nah, akhirnya tadi jadi ada semacam isu uang digunakan untuk bancakan rame-rame, semacam misalnya ATM begitu ya, untuk partai politik. Jadi nggak peduli itu ATM-nya rusak, yang penting dia masih bisa mengeluarkan uang, biarkan terus dimasukkan terus. Nah, ini yang tadi sudah firm disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang menyatakan tegas bahwa ya sekarang terbuka, eranya sudah berubah, kita siap terbuka. Bahkan di Pertamina sendiri komisaris utamanya Pak Ahok
Basuki Cahayapurnama. Bahkan kurang terbuka apa dia, misalnya sampai fasilitas kredit yang fasilitas kartu kredit yang diterima oleh para komisaris, para direksi itu dia buka, dia ungkap. Tapi kan hanya seorang BTP yang melakukan itu. Iya, tetapi kan beberapa perusahaan yang BUMN tadi kemudian BUMN lain yang kemudian go public, mau tidak mau kan dipaksa mereka keterbukaan informasi kan harus tersedia. Masyarakat bisa mengamati di situ. Nah, masalahnya itu, Mas, apakah memang transparansi itu sudah sedemikian rupa? Kalau tadi Pak Erik kan mengatakan didorong untuk go public supaya transparansinya meningkat. Tapi pertanyaannya adalah dari 41 sisa BUMN plus anaknya plus cucunya, itu apakah memang sudah sedemikian terbuka? Itu akan kita bahas di bagian berikut. Bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Kalau mau tahu persis transparansi BUMN, kalau dia belum go public, kan repot, Mas. Kita tidak bisa misalnya melihat laporan keuangannya dan sebagainya. Bagaimana? Ya, di sini kita harus melihat bagaimana mekanisme manajemen yang ada di dalam itu. Ciptakan pesaing-pesaing. Kan banyak beberapa yang sekarang bermunculan pesaing-pesaing di bidang yang kurang lebih sama dengan BUMN, yang akhirnya membuat mereka berkompetisi. Itu salah satu cara ya. Telekomunikasi tidak semua bisa digunakan. Telekomunikasi misalnya, ketika ada banyak pesaing di situ, akhirnya kan seperti kayak perang harga kan. Waktu itu pernah kita alami. Yang diuntungkan siapa? Konsumen. Pengguna kan, masyarakat. Ketika ada SPBU swasta misalnya dari luar, dihilir, lalu apa yang terjadi? Pertamina berbenah kan, mau tidak mau SPBU Pertamina akhirnya juga kompetitif, mulai dari nol, berbagai macam yang dulu stigma buruk tentang yang mengurangi takaran lah dan seterusnya. Tiba-tiba kemudian bisa rapi semua, bisa bersih semua. Apa yang terjadi? Karena ada kompetisi di situ. Betul. Kompetisi untuk ya katakanlah berlomba-lomba untuk menuju yang terbaik, yang kemudian rakyatlah yang diuntungkan. Harus ada kompetisi atau memang bisa orang yang memang tepat? Saya ingat pembenahan PT Kereta Api, Mas. Itu ada seorang Jonan yang dengan gayanya yang mungkin untuk sebagian orang menyebalkan, tapi dia sangat efektif mengubah PT Kereta Api. Kan itu kalau dalam pidato Pak Jokowi dikatakan kalian semua profesional di depan BUMN, di Dirut BUMN. Itu bagaimana? Ya, sebaik-baik orang, apapun orang, itu pada saatnya nanti dia harus tunduk pada sistem. Karena itu kalau kita ingin mengubah keadaan, maka bikinlah sistem yang baik, sistem yang benar, sistem yang akuntabel. Nah, BUMN sekarang ini ditata, tadi sudah dijanjikan oleh Pak Erick Thohir untuk dibuat sistem yang akuntabel. Siapa yang mengawasi? Banyak stakeholder yang mengawasi, termasuk media, termasuk di dalamnya ada para investigator. Kalau ada sekarang kan pelaku investigasi, jurnalisme investigasi kan juga dilakukan oleh kolaborasi beberapa media. Tapi kalau untuk BUMN yang tidak go public kan sangat sulit, Mas. Misalnya itu yang dilakukan oleh laporan keuangannya bagaimana, mau mengeceknya, memastikannya bagaimana? Ya, paling tidak kan kita melihat bagaimana penggunaan pertanggungjawaban penggunaan neraca keuangan negara. Menteri Keuangan setiap tahun akan mengeluarkan itu melaporkan. Dari situ kita akan lihat penyertaan modal negara PMN berapa jumlahnya dan digunakan untuk apa. Dan forum itu ditagih di mana? Di DPR. Di DPR Komisi BUMN bisa mencecar itu. Ini kemana? Ini kemana? Penyertaan modal negara ini apa hasilnya? Itu akan dilihat di situ. Menteri Keuangan ditanya dari sektor keuangannya, BUMN ditanya dari sisi bagaimana sistem dan manajemen, apa janji keterbukaan sudah dilakukan sampai sejauh mana. Nah, itu semua adalah mekanisme check and balances tadi itu. Mekanisme memaksa BUMN untuk menjadi terbuka. Kalau dia sudah menjadi TBK, ya itu berarti sudah cukup. Pasti itu sudah pasti terbuka. Tetapi kalau dia belum TBK, belum ini, ada mekanisme. Negara, siapa yang melakukan kontrol? Ya DPR. Fungsi parlemen. Di sana sudah ada komisi yang membidangi keuangan,
Ada juga komisi yang membidangi BUMN. Iya. Yang Mas ini Kohar, bisa jeli. PT Pelindo kita lihat sebagai contoh ya. Itu baru setelah sekian tahun, itu disebut juga dalam pidato Presiden. Setelah sekian tahun baru kemudian akhirnya bergabung. Bergabungnya saya juga masih belum paham itu. Apakah nanti kemudian benar-benar jadi satu atau malah menambah lagi semacam chiefnya, menambah gemuk. Holding lah. Holding. Nah pertanyaannya begini, bagaimana kemudian langkah yang harus diambil BUMN, mungkin dalam hal ini Pak Erick Thohir, untuk merespons apa yang disampaikan oleh Presiden ini? Karena kalau misalnya Presiden bicara sekarang tahun 2021, lalu 7 BUMN yang sudah disebut-sebut sakit itu baru ditutup nanti tahun 2025 misalnya, ya kan berarti percuma juga apa yang disampaikan Presiden. Ya, yang pasti kita punya rekam jejak ya, bagaimana Presiden ketika mengontrol sesuatu, ketika meminta sesuatu, kalau yang diminta itu tidak firm, ya berarti dia dianggap sudah tidak mampu dan biasanya dia digeser atau diganti. Tentu saja Pak Erick Thohir tidak mau seperti itu dan Pak Erick Thohir yakin dia firm, dia melakukan banyak hal dan sudah tiba waktunya ketika BUMN yang sakit itu misalnya katakanlah 7 ini sudah tidak beroperasi, ya tinggal tunggu waktu saja. Dan saya kok punya keyakinan bahwa dengan rekam jejak yang ada, Presiden memerintahkan sesuatu, menterinya harus merespon dengan cepat dan tenggatnya sudah ada. Dan biasanya Presiden menawar. Kalau misalnya sang menteri mengatakan, ya siap Pak, 2 tahun lagi, bisa enggak 3 bulan? Gitu. Nah begitu dinyatakan seperti itu, ya tawar menawar lah terjadi di situ. Nah karena seperti ketika vaksin misalnya, Presiden memerintahkan 1 juta vaksin per hari. Ternyata bisa. 5 juta vaksin per hari, belum bisa memang. Tetapi paling tidak benchmark awalnya 1 juta naik jadi 2 juta lebih, bisa. Kenapa? Karena memang ada target yang diberikan dan durasi waktunya jelas. Jadi kalau bicara misalnya waktu begitu, Mas Kohar, akhir tahun ini bisa? Saat ini mestinya. Tahun ini. Iya, akhir tahun ini harus menjadi catatan yang penting, bagaimana momentum penting bagi kita untuk berbenah, karena perekonomian kita tidak bisa lagi menunggu terlalu lama. Momentum untuk bangkit itu adalah saat ini ketika naga-naganya kita sudah relatif bisa mengendalikan COVID-19, sudah bisa mengendalikan corona dengan jumlah kasus yang antara 1000-an gitu ya, dengan tingkat kematian yang juga sudah mulai minim. Nah sekarang tinggal istilah Presiden menginjak gas kan. Nah, ketika kita kemarin mengerem, sekarang saatnya menginjak gas. Nah menginjak gas itu adalah momentum yang sangat penting termasuk bagi BUMN. Asetnya luar biasa loh. Kontribusinya terhadap negara juga luar biasa. Sepertiga dari PDB kita kan dikontribusikan oleh BUMN. Nah dengan kondisi seperti itu, maka kalau ya kita ragu-ragu, kalau kita tidak segera melakukan apa yang dikehendaki oleh Presiden dan itu juga dikehendaki oleh rakyat, oleh publik, maka ya kita akan kehilangan momentum. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan, Mas Kohar? Maksud saya kita itu adalah pers, media, supaya kemudian BUMN ini tidak, ya kalau istilah Presiden, enak sekali, sedikit-sedikit disuntik PMN, sedikit-sedikit disuntik PMN. Bagaimana, Mas? Ya, media itu kan punya mekanisme, media itu punya secara periodik ya, bisa menanyakan, bisa menagih lah ya dalam tanda kutip. Kita berfungsi sebagai mengontrol ya kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya kita tanya nanti Pak Erick, nanti pada saatnya kita tanya lagi di forum, tidak mesti di editorial, mungkin di forum yang lain kita tanya, Pak sudah sampai di mana Pak janji keterbukaan? Dan sudah juga mungkin mana? Dan juga mungkin BUMN juga perlu memperjelas apa yang sudah dilakukan ya Mas. Kalau kemudian komunikasinya tidak jelas kan? Ya komunikasikan kepada pers. Bicarakan mengapa kami targetnya masih segini, apa kendalanya. Kalau tidak disampaikan mana publik tahu. Betul. Nah cara yang menyampaikan ya melalui media, apakah itu melalui media cetak, melalui saluran-saluran media televisi, online, yang punya kredibilitas tentu saja kan ya. Betul.
yang bisa membuat penjelasan itu kemudian diterima secara masuk akal dan kemudian penjelasan itu adalah clear sehingga masyarakat dan publik itu juga merasa oh ya dia terjawab pertanyaannya selama ini. Baik, dan kalau kita melihat rekam jejak dari Presiden Jokowi dan jajarannya harusnya kita bisa percaya bahwa yang dikatakan ini akan segera dilaksanakan. Ya, tentu saja kita punya kepercayaan karena apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden relatif semuanya bisa ditunaikan. Kecuali ketika ada kendala kendala COVID-19 yang di luar kendali ini. Baik, kita harapkan BUMN kita semakin sehat dan yang sakit ya kalau memang tidak bisa dibina seperti kata pemirsa ya mohon maaf harus dibinasakan begitu ya. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Leo. Pemirsa, pemerintah punya andil untuk menciptakan badan usaha milik negara yang profesional. Caranya adalah direksi dan komisarisnya semata-mata diangkat karena pertimbangan profesionalisme, bukan bagi-bagi jatah. Yang paling penting lagi, BUMN jangan dijadikan sebagai sapi perah untuk siapapun, politisi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, COVID masih ada, cuci tangan, dan kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV